Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran Al-Qur'an hadis, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sehat semua? Udah sarapan apa belum? Oh, sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat pagi, pagi. Jangan ngantuk, semangat, tetap semangat belajar hari ini. Siapa di sini yang setiap hari berdoa kepada Allah? Alhamdulillah banyak. Allah itu satu atau banyak? Alhamdulillah pada pintar-pintar. Ya, Allah itu satu. Allah yaitu Tuhan semua umat. Ya. Hari ini kita akan belajar membaca, menghafal, dan memahami salah satu surat pendek yang sangat istimewa dan sangat banyak manfaatnya serta barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Siapa di sini yang sudah tahu Quran surat Al-Ikhlas? Alhamdulillah banyak. Ada berapa ayat? 4 ya. Quran surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Quran surat Al-Ikhlas yang mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Esa itu apa? Esa itu satu. Ini surat Al-Ikhlas ya. Quran surat Al-Ikhlas itu surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota mana? Kota apa? Kota Mekah. Oh, alhamdulillah, pintar. Ya, Quran surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah. Maka itu disebut dengan surat Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah. Tadi sudah saya ucapkan, Esa itu artinya satu ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya. Ya. Sekarang kita lihat Quran surat Al-Ikhlas ini kan ada 4 ayat. Ya, nanti saya bacakan dulu. Adik-adik dengarkan ya, simak dengan baik. Nanti setelah saya bacakan, adik-adik gantian baca bareng-bareng.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adik-adik di bawah kan juz amanya? Ya, silakan dibuka surat Al-Ikhlas. Baca dengan tartil, dengan pelan, jangan terburu-buru, ya. Baca seperti yang kakak tadi bacakan. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sudah banyak yang bisa. Sudah bagus. Sekarang kita ke Quran surat Al-Ikhlas, yaitu artinya, ya. Arti surat Al-Ikhlas per ayat, ya. Ayat yang pertama tadi apa bunyinya? Ya, alhamdulillah. Artinya surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Lanjut yang kedua. Ayat yang kedua. Allahus Somad. Artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita semua, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, kita minta semuanya kepada Allah. Ya. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita selama ini, Allah kabulkan. Lanjut ke ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi yang dimaksud Esa itu Allah satu. Ya. Allah itu tidak beranak. Tidak seperti manusia. Allah itu wujudnya ya Allah. Ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita uraikan Allah itu seperti apa, tetapi kita harus yakin Allah itu ada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lanjut ke ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi semua makhluk di sini seperti manusia, jin, setan, malaikat, hewan, tumbuhan, apapun yang ada di alam semesta ini tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Allah itu sangat hebat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya.
Jadi adik-adik di sini harus meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa. Ya, harus yakin. Ya. Lanjut ke kandungan surat Al-Ikhlas. Apa sih arti-arti atau makna dalam surat Al-Ikhlas ini yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita tahu artinya tadi per ayat? Ini kandungannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Artinya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta. Kita hanya boleh berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ya kita harus meminta apapun. Maksudnya apa yang kita inginkan ini ya mintanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah cepat mengabulkan, terkabul hajat kita, permintaan kita, keinginan kita lewat perantara apapun. Ya. Allah pasti memberikan apa yang kita minta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Maksud yang lainnya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu sangat berkuasa. Allah itu maha besar. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk Allah, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamainya. Nah, sekarang tadi kita sudah membaca, memahami isinya, dan mengetahui arti dari surat Al-Ikhlas. Sekarang, siapa yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Baru sedikit. Tadi katanya banyak. Saya tes satu persatu. Kalau sudah hafal, ayo dihafalkan. 3 menit saja. Ayo dihafalkan, ayo. Hafalkan ayo, 3 menit. Kami dihafalkan ya. Gimana, sudah hafal? Ya. Kalau yang belum hafal, pertemuan selanjutnya setoran. Ya. Nanti urut absen dari belakang. Sekarang kita lanjut ke contoh sikap mencintai Quran surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mencintai surat Al-Ikhlas? Mencintai ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak berkahnya, ya. Pahalanya juga banyak, karena surat Al-Ikhlas ini sangat penting. Yang pertama, caranya kita membaca Al-Quran setiap hari. Ya, siapa di sini yang membaca Al-Quran setiap hari? Oh, alhamdulillah. Yang kedua, menghafal surat-surat pendek dengan sungguh-sungguh. Ya, surat-surat pendek
Contohnya dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Ya, itu sudah Masya Allah. Yang penting kita mau berusaha, mau menghafal sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Yang penting setiap hari kita berusaha menghafal. Yang ketiga, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allah itu satu, yang wajib disembah itu Allah. Ya, gitu. Yang nomor 4, berdoa hanya kepada Allah. Ini. Ya. Berdoa hanya kepada Allah. Oke. Jadi kita tidak boleh berdoa pada pohon beringin, pohon besar, pada makhluk ciptaan Allah, itu tidak boleh. Kita hanya boleh wajib berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari tadi semoga menjadi berkah, barokah, dan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, bermanfaat di masyarakat kita. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kakak ini meminta maaf dan senang karena adik-adik banyak yang sudah memahami surat Al-Ikhlas ini dan ada beberapa yang sudah hafal, yang sudah kakak tadi perjelas dan terangkan. Semoga adik-adik juga tambah paham dan jelas. Ya. Berdoa sebelum pulang dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.